Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita dengarkan hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari hukum yang pertama dan maksudnya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan tentang hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita terhadap Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengkucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Demikian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita baca firman Tuhan pada minggu ini sebagai epistel kita yang diambil dari Mazmur 40, mulai dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11, kita baca secara bergantian. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan, kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan lagu pujian dari Ina Esther dan juga Ama Jericho.
Kita dengarkan warta jemaat kita. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 18 Januari 2026. Satu, nama minggu kita hari ini minggu kedua setelah Epifanias. Topik minggu, di dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Dua, kelompok KOR untuk hari Minggu 25 Januari 2026. Pukul 7.30 yang mengisi KOR Ina Kamis Amasalum Remaja. Pukul 10 tidak ada kebaktian. Pukul 18 seharusnya setiap hari pukul 17 diganti menjadi pukul 18 yang mengisi Ina Deborah, Ama Uria, and Harmonix. Jadi pukul 18 kita mulai di tanggal 25. 3. Ibadah minggu pukul 7.30 di tanggal 25 Januari 2026 kita memakai bahasa Batak. 4. Amplop resort pada minggu hari ini di persembahan yang kedua kita mengumpulkan amplop resort. 5. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga satu orang Bapak dari gereja kita, yaitu Bapak Saud Situmorang, lahir 4 Desember 1950, meninggal 12 Januari 2026, tutup usia 75 tahun 2 bulan dari sektor Sion. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga satu orang Bapa dari gereja kita, yaitu Bapak Burhanuddin Sianipar, lahir 12 November 1965, meninggal 14 Januari 2026, tutup usia 6 tahun 2 bulan. Suami dari Ibu Ratna Boru Pangaribuan dari sektor Nazaret. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan cepat terhibur. 6. Warta menikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Roy Anugerah Pardede, putra dari Bapak ST Paradon Pardede, Ibu Rusmaida Panjaitan. Alamat Cisalak Pasar, RT 5 RW 3 nomor 56, Jemaat AKBP Agape Resort Depok Timur. Dengan Alda Benita Boru Tambunan, putri Bapak Bona Tambunan, Ibu Lince Tiurlan Silitonga. Alamat KP Babakan Sukatani RT 4 RW 3 Tapos, Jemaat AKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Sudah melaksanakan ikat janji pernikahan atau partupulan pada hari Sabtu 10 Januari 2026 di AKBP Cimanggis. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Januari 2026 di AKBP Agape Resort Depok Timur. 7. Informasi panitia Natal umum. Pada hari Senin 19 Januari 2026 mulai pukul 9 WIB diadakan panitia Natal umum gotong royong membersihkan gereja dan membongkar aksesoris Natal. Kami imbau kepada seluruh panitia Natal agar mengikuti gotong royong. 8. Rapat Uriah. Di hari Minggu 25 Januari 2026 diadakan gereja kita rapat Uriah untuk menyusun dan menetapkan program dan anggaran pelayanan tahun 2026. Rapat dimulai pukul 10 WIB di Gedung Serbaguna.
Pada minggu ini, para lado menyampaikan undangan mengikuti rapat tersebut, yaitu 3 orang utusan dari sektor, pengurus setiap seksi guru SM, remaja, naposo, ibu, bapak, dan lansia, pengurus seksi di Dewan Marturia dan Diakonia, 1 orang utusan dari kategorial KOR, panitia pembangunan. 9. Ibadah Minggu tanggal 25 Januari 2026. Sehubungan dengan pelaksanaan rapat Uria, kami beritahukan pada hari Minggu 25 Januari 2026 yang akan datang hanya diadakan 2 sesi ibadah Minggu, yaitu pukul 7.30 WIB dan pukul 18 WIB atau jam 6 sore. 10. Kebaktian sektor pemuka pada hari Rabu 4 Februari 2026 diadakan kebaktian sektor pamuai di gereja. Kami imbau kepada seluruh kategorial KOR agar dapat bisa mengisi KOR di kebaktian sektor pembuka. 11. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 11 Januari 2026, 675 orang. 12. Jemaat yang berulang tahun, ulta kelahiran 37 orang, ulta pernikahan 2 keluarga. Pendeta dan Majelis AKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 19 sampai 25 Januari 2026. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 90 ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. 13. Iuran diakoni sosial. Jemaat memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 9 KK sebanyak Rp1.825.000. 14. Persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 9 KK sebanyak Rp1.155.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Januari 2026. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke para lado sektor masing-masing. 15. Keuangan gereja. Uria Rp14.5.200. Pembangunan Rp3.129.100. Sentralisasi atau pusat Rp7.669.200. Jumlah Rp24.803.500. NB, jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari remaja.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kantong 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi nas khotbah dalam ibadah kita hari ini, minggu kedua setelah Epifanias,
Tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengar dan simak firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan. Kaya dalam segala hal, itu tadi yang ditekankan dalam tema atau topik ibadah kita. Dan sesungguhnya itu adalah pernyataan puncak atau pernyataan akhir dalam pengakuan iman kita. Pernyataan akhir. Karena kalau kita langsung membuat statement sebelum mendalami pesan firman Tuhan ini, kalau kita langsung mengatakan bahwa kita kaya dalam segala hal, kita akan balik bertanya, kaya apaan? Mamora dinasaluhut, mamora dia do. Akan seperti itu. Kenapa? Karena dalam menjawab dan merespon pernyataan kita kaya dalam segala hal ini, pikiran kita akan digiring pada orientasi kita sebelum mendengarkan apa yang menjadi pesan firman Tuhan ini. Kaya yang kita bayangkan itu adalah soal kepemilikan harta, soal banyaknya uang, soal banyaknya deposito, investasi tanah, rumah, atau mungkin perhiasan-perhiasan. Maka dengan orientasi itu kita akan mengaku kita bukanlah orang kaya, melainkan kita miskin dalam segala hal. Kita miskin karena jangankan invest ya, rumah saja kecil, ada yang bilang rumah saja masih ngontrak, boro-boro punya invest. Akan seperti itu sebelum kita mendengarkan apa maksud Paulus tentang kaya dalam segala hal. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita harus telaah apa yang mendasari Paulus membuat satu pernyataan bahwa kita semua kaya dalam segala hal. Yang pertama kita diajak untuk bersyukur dulu. Boleh kita baca ayat 4. Ya. Iya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Paulus mengucap syukur bukan karena hidupnya nyaman. Dia tidak sedang duduk dan sedang menghadap meja makan dengan menu yang luar biasa. Paulus tidak sedang baik-baik saja. Tidak juga sedang kelimpahan harta atau sedang duduk santai. Justru Paulus mengatakan itu, menulis surat 1 Korintus ini sedang berada di Efesus melayani, tetapi harus menghadapi dan menerima kabar serta mau memperbaiki kehidupan jemaat di Korintus yang notabene
jemaat Korintus itu adalah honda berbedai terus. Jadi senda Zulu memang saya song-song ini berbedai. Adong do pengikut nisi Apollos, ada pengikut Paulus, ada pengikut Petrus, ada yang mengaku juga pengikut Kristus. Pusing. Padahal dia harus melayani juga kesejahteraan rohani di Efesus. Jadi suasana hatinya kalau dalam ukuran dunia tidak sedang baik-baik saja. Dia bergumul dengan pelayanannya. Ayolah dibigi merbadai marsi janggula di gereja na ngapusing bebana. Tapi dia mengatakan, aku mengucap syukur. Mengucap syukur atas kamu, katanya. Menjadi catatan penting bagi kita supaya bagaimana mengucap syukur ini dalam konteks kehidupan kita sekarang. Karena dalam kondisi itulah Paulus mengatakan aku mengucap syukur. Nah ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat Tuhan, ucapan syukur itu didasari pada pengakuan akan kasih karunia Allah yang dianugerahkan di dalam Yesus Kristus. Dan inilah statement yang akan mengubah dan membuat kita setting ulang fokus kita soal kehidupan kita. Kita setting ulang dulu. Supaya apa yang kita pikirkan soal kaya itu sekarang berubah karena ada kekayaan yang menurut ukuran kasih karunia Allah dalam diri kita. Dan inilah statement yang akan kita hidupi. Bahwa kita diperkaya dan dipelihara oleh kasih karunia Allah. Kita diperkaya, kita dipelihara oleh kasih karunia Allah. Sama seperti Paulus, kita juga menempatkan rasa syukur kita pada kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Jadi fokus hidup orang percaya seharusnya dimulai dari apa yang telah Allah perbuat dalam hidupnya, bukan pada apa yang dia dapat capai dan apa yang menjadi cita-citanya dan apa yang dia miliki. Kalau itu yang menjadi dasar kita, maka sejujurnya kalau kita hanya mengorientasikan atau fokus kita kepada bukan yang diberikan oleh Kristus, bukan yang diberikan oleh Allah, melainkan kepada capaian-capaian kita, maka kita adalah orang yang paling malang dan paling gelisah dalam kehidupan kita. Kenapa Manginang? Sifat syirik tanpa ditanam dalam hati kita tumbuh sendiri. Berbeda dengan rasa syukur yang harus dipacu dan dipicu seperti benih bunga yang harus medianya harus dibereskan, tanahnya harus benar digemburkan, dipupuk lagi. Tapi rasa syirik di dalam diri orang, dia tumbuh sendiri. Sarupa doi songo gulok-gulok di tomakna busuk. Molo nipiakot tomatna malamun, kita letakkan itu bagus, ada ulatnya tidak. Tapi coba di situ sampai 3-5 hari, ulatnya datang sendiri. Jadi rasa syirik itu bisa datang tanpa dipupuk, mau menegaskan. Karena kita mungkin tidak memiliki sesuatu yang orang lain miliki, maka rasa syirik itu akan muncul tiba-tiba. Maka kita tidak akan pernah bersyukur. Suku kamu maju Manginang, nadiga mahamu terakhir mengucap syukur. Alai tabadikom maju, nadiga ma olo songon nasi kiro hamu tu doangamu. Nah dia mana terakhiron. Soal rasa syukur, seringkali kita susah karena tadi lahannya harus dibereskan dulu. Tapi syirik begitu melihat orang lain lebih dari kita, itu bisa muncul sendiri. Saya mula hulak irama ni kehidupan tak. Kita melihat baju orang lebih baik, sedia manwangi. Sobinotek nong marutangi. Akan muncul sendiri. Itu ngunak ko niya ke.
Ayo Domingo kurni dongan. Holo emak holo tong repot. Apa mari digeriza tidak? Tidak ada benihnya tapi dia tumbuh. Maka yang diingatkan, kalau orientasi kita kepada apa yang kita miliki, kita adalah orang yang paling gelisah. Tetapi jika kasih karunia itu menjadi fokus kita, kita tidak akan tidak pernah melihat kiri kanan soal bagaimana kita bergembira. Kita memakai kacamata kuda melihat hubungan kita dengan Tuhan. Manang naape dia langi zolmai baribadang persoalakwi sadok on dia won walang. Manang nabu hape nguluni zolma di bariba manang nagudak kepeng di marmilyara manang marhuai au ngailio debata pasu-pasu. Ini kasih karunia bagiku, inilah yang kunikmati. Dengan kasih karunia itu akan sangat dalam bedanya. Karena kalau kita ditanya soal kekayaan, Amanginang, harus berapa banyak uangmu? Atau berapa megah rumahmu? Berapa luas investasi tanahmu supaya kamu bersyukur? Ada ukurannya? Dan ada ukurannya. Itu sudah dituliskan oleh Amsal 30 ayat 15. Boleh kita baca dulu. 15 dan ayat 16. Ya. Ya. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul dan bumi yang tidak pernah puas dengan air dan api yang tidak pernah berkata cukup. Tang pola telusuri sada-sada, tapi dunia orang mati tidak. Ngadang idokon dunia orang mati. Cukup dulu, jangan ada dulu ada yang meninggal. Sudah cukup ini di bawah ini. Habis kuburan, kamu si kuburan baru itu kan. Sampai suadongan noninganan di Nabangulu. Lu songoni. Rahim yang mandul juga seperti itu. Bumi yang tidak pernah puas dengan air. Saya godang-godang niaik ditampung do. Dan yang tidak pernah berkata cukup itu adalah api. Dia tidak akan pernah berhenti membakar sepanjang masih ada yang mau dibakar. Tapi itu mewakili jiwa manusia soal kepemilikan harta ini. Soal ketidakpuasan, soal tidak adanya rasa cukup dalam diri manusia. Maka sebanyak apapun harta kita miliki, kita tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan pernah merasa kaya. Kalau ukurannya adalah keinginan dan cita-cita manusiawi kita. Tetapi jika orientasinya ada pada kasih karunia Allah, maka kita pun akan selalu bersyukur. Nata sukum majo, bersyukur doh hita manginang. Otik do mangalusi bah, soal naborak do na bersyukuron. Ya, kita harus bersyukur. Artinya orientasi kasih karunia akan mengubah kita mengimani bahwa kita kaya di dalam Kristus. Kaya dalam Kristus dicatat dalam ayat 5 sampai ayat 7. Menjadi kaya dalam Kristus yaitu kaya dalam perkataan, kemudian kaya dalam pengetahuan. Artinya Allah memberikan perlengkapan rohani yang cukup bagi kita, bagi orang-orang percaya untuk dapat menjalani kehidupannya dalam dinamika tadi. Antara bisa mengendalikan hati dan pikiran soal kepemilikan dan selalu bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi dia. Kaya dalam perkataan berarti itu dimampukan untuk menyampaikan setiap kebenaran dalam hidup kita. Kaya dalam perkataan itu akan membentuk hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Halak napogos di rohanaido nakaningani naulo mergabus. Naulo makatidakon hata nasotutu. Tapi kalau dia kaya dalam perkataan, maka kata-katanya akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan dia akan mengatakan kejujuran dan kebenaran. Kaya dalam pengetahuan akan membentuk kepribadian yang selalu merasa cukup. Akan selalu merasa cukup. Karena apa?
Karena dia tahu bahwa Allah memperlengkapi rohaninya cukup untuk segala sesuatu. Jadi unakola teori di hitalak batakon apalagi marpesta, otik, sae, godang, iya, memang ikosongonido. Alai hasil ladang, otik marungut-ungut godang, dang tarida. Ay bahasa hurang idahnya teh, HP 1200 dipesan. Naros ya 100 300 nah itu dia. Molo hurang, segala keindahan suasana pesta bisa hilang hanya karena makanan yang kurang. Molo main musik marjoket bahkan lebih banyak panggung kedua kan. Di sana kaum ibu martito sambil manotori di sasu majalo tupak iso musim marjoketi dengan video. Tapi begitu giliran mau makan tidak ada makanannya, semuanya buyar. Termasuk mamusia itu tito odo piahu begi pesta hurang idahan torin nama musia. Jadi filosofi itu tidak masuk kepada kehidupan karena apa itu tadi? Dasarnya tidak memiliki pengetahuan tentang karunia Allah itu. Atau hanya sekedar mengetahui dengan knowledge tetapi bukan iman. Allah memberikan perlengkapan rohani yang cukup bagi setiap orang untuk menjalankan panggilannya di dunia ini. Kaya dalam perkataan itu berarti dia akan mampu untuk menyampaikan kata-kata yang benar. Dan kaya dalam pengetahuan akan membuat dia akan selalu merasa cukup dalam kehidupannya. Karena dia tahu Allah lah yang menjamin kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika kita berada di dalam Kristus, apakah kita sudah di dalam Kristus? Jika kita ada di dalam Kristus, kita telah diperkaya dengan potensi rohani itu. Sehingga kita akan menggunakan itu karunia-karunia. Mungkin perkataan dan pengetahuan ini hanya mewakili banyak karunia dalam hidup kita. Dan masih banyak lagi karunia-karunia yang tidak disebutkan. Tetapi Paulus menyebutkannya hanya 2 karena memang persoalan konflik di Korintus itu adalah yang 2 ini. Akka ahli filsafat sude, si boto surat sude, si boto saluhut sude. Maka ini fokusnya. Lalu kita lihat banyak karunia yang Tuhan berikan bagi kita dalam segala hal. Bukan hanya 2, banyak. Tapi bagaimana kita memakai itu untuk melihat, mempertunjukkan kehidupan kita adalah kehidupan yang kaya dalam segala hal. Dan yang berikutnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pengakuan kasih karunia Tuhan, kita lihat itu akan melatih mata rohani kita untuk melihat kekayaan rohani yang sering tidak terlihat dalam pandangan kita. Orang sering abai terhadap rasa damai dalam hatinya. Ngailior debata damai alai dang diidai sebagai kekayaan. Allah sudah memberikan pengampunan dosa, itu pun tidak dilihat sebagai kekayaan. Karena manusia selalu bercermin kepada hal yang dalam pikirannya itu adalah fisik. Dosa itu kalau kita ibaratkan sebagai utang, dosa itu sudah ditebus, utang itu sudah dibayar. Siapa orang yang tidak gembira kalau hutangnya sudah dibayar? Seharusnya seperti itu. Ngau garar be utang midah. Ay gari holak kopi ni dongan ni garar dongan kopi ni ba sip. Lawi batu kasir sudah dibayar. Buh, terus onda gembira hiedo. Ini dosa. Hal-hal yang membuat manusia itu menjadi syarat dalam hidupnya sudah dibayar, tapi itu juga dianggap tidak sebagai sumber sukacita, tidak dianggap sebagai kekayaan. Dan akses doa kita, kalau kita berdoa hanya di dalam nama siapa Mangina? Dalam nama Yesus Kristus. Coba dulu ditambah itu. Songon nama ngurus surat-surat. Dung saya si anon, dang bodo pe si anon, ikut romo do formulir tusan fotokopian. Tuar formulir, diisi majo, diisi, diverifikasi jo.
Terakhir, maaf, kepala tidak di sini. Nah. Coba josongoni di bet Tuhan ini tentang doa kita ini. Maaf ini, sudah ada yang merevisi ajarannya gereja. Kalau tu Yesus Kristus sudah dok pola tu nasi ngain nabe. Ayo tamu dut hei. Ya sudah direvisi karena hanya dalam nama Yesus. Tapi ini juga tidak dianggap sebagai kekayaan. Lagi-lagi kita bertanya, andaikan nanti disebutkan, harus kamu sebutkan dalam doamu itu supaya diterima dalam nama 12 murid Yesus. Dihafal pedangi. Dalam nama Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, Filip, isirut hai dibanai. Mula hurang batal, inna. Tapi kita diberi satu nama. Akses doa kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itu adalah kekayaan. Dan kekayaan kita adalah harapan kita yang kekal. Karena apa? Karena ternyata Tuhan menjanjikan nilai-nilai baik orang-orang percaya itu tidak akan pernah sia-sia. Kehidupan kekal akan menantinya. Bohama mulu soadong. Bagaimana kalau hukum rohani itu adalah homo homini lupus? Manusia akan menjadi serigala, manusia lainnya. Atau hukum rimba yang berlaku. Yang kuat akan memakan yang lemah. Nah ternyata tidak seperti itu. Kebaikan kita, ibadah kita sangat berkenan di hadapan Tuhan dan akan menjadi salah satu pertimbangan baginya untuk memberikan kita kepada apa yang berharga, yaitu kehidupan kekal. Maka dapat dipastikan bahwa pengakuan kasih karunia itu akan melatih mata rohani kita melihat kekayaan-kekayaan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar kekayaan. Dan yang kedua, melatih jiwa kita untuk memiliki rasa cukup itu tadi. Orang yang menyadari kekayaan kasih karunia tidak akan memiliki rasa iri terhadap tetangganya. Itu nakin hodok na parjului. Mulu tabba pe freezer ni tetangga munang pola saya tikir-tikir sakor deni. Tabba pe sepeda motor na lok maisi. Tabba pe dihadihana terserah dia lah itu. Jangan gelisah dengan itu. Orang tetangga mau menjadi lebih kaya silakan saja, tidak ada masalah itu. Karena Tuhan selalu memberikan cukup kasih karunia bagi kita. Melatih jiwa kita untuk memiliki rasa cukup dan pasti dia tidak akan hidup dalam artahe moloidok gurea, kepiting. Kenapa itu kepiting batu menjadi simbol dari orang pelit? Lulu amu majon nonate, ai kepiting batu dei moloina si holik mangging matongi. SGM, Sigotil Monis. Ngamonis, kenal Monis ini napa sombun? Ini sudah hampir seperti bakteri ini dalam beras. Ipei potong, alani holik na. Tu diri na piok kulit. Tumagor dari tipus-tipusok kepeng daripada lau marubat. Apalagi untuk orang lain. Karena apa? Dia akan selalu merasa miskin. Tetapi orang yang kaya dalam kasih karunia itu akan merasa cukup. Dia yang yakin. Cukup betul mersugut. Cukup dong melopina pulik sautik. Cukup doon. Karena yang menggerakkan itu adalah bukan lagi analisa logikanya. Dia tidak akan menghitung-hitungan berapa harga beras, berapa harga ikan, berapa harga cabai, berapa harga bawang. Tapi berapa banyak karunia yang Tuhan berikan. Menjadi kata kunci. Jadi mulut aduk bersyukur dohita. Baunang mahulit tita tongate. Tasariot dongata. Asonang si patah hurang akedah na pestai rupani si 1.200 kota ki HP 100 naro. Kita pikirkan. Nah sehingga dampaknya adalah kita akan tetap setia. Sebagaimana jaminan kesetiaan Allah yang dicatat dalam ayat 8 sampai 9. Allah bukan hanya memulai pekerjaan baik dalam diri kita, tetapi Dia juga akan meneguhkan kita sampai pada kesudahannya, sampai kepada akhir zaman. Dan tidak bercatat. Hanya kasih karunia yang membangkitkan kekayaan kita dan ia akan membuat kita akan tetap setia menjalani kehidupan kita. Amin.
Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Firman-Mu yang luar biasa meneguhkan iman kami, bahwa sesungguhnya kami kaya dalam segala hal, dan itu bercermin dari kasih karunia yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus. Dan kiranya boleh kami hidupi supaya kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan dapat memakai setiap perkataan dan perbuatan kami, bahkan pengetahuan kami, untuk membangun pribadi kami yang setia kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah dengan perkenanan Roh Kudus-Mu, kami boleh menjalani kehidupan kami, entah secara finansial kami berkelimpahan atau masih berkekurangan, tetapi rasa cukup dari kemurahan-Mu, dari kasih karunia-Mu akan selalu menggembirakan hati kami dan jiwa kami, sehingga kami selalu bersyukur. Oleh karena itu Bapa di sorga, kiranya Engkau menolong kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Dengan demikian kami akan kuat dan setia. Saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena sakit penyakit, hanya dengan pertolongan Tuhan mereka boleh sembuh dan dipulihkan. Oleh karena itu setiap usaha pengobatan, bahkan makanan, minuman dan obat yang mereka konsumsi, kiranya menjadi tangan Tuhan mengantarkan kesembuhan bagi saudara-saudari kami. Demikian yang berduka, kiranya Tuhan juga memberikan roh penghiburan untuk meneguhkan hati mereka, supaya mereka terhibur. Dan dalam pergumulan kehidupan sehari-hari, tentang ekonomi, tentang pekerjaan, tentang kehidupan keluarga, tentang anak-anak, dan interaksi kami dengan sesama kami, Tuhanlah yang menolong kami untuk tetap setia, meresponnya dengan perkataan baik dan benar, dan juga memahaminya dalam konteks bahwa Tuhan sedang memakai setiap pergumulan itu untuk meneguhkan kami untuk semakin kuat. Terima kasih Bapa di sorga. Dan untuk pekerjaan-pekerjaan kami sehari-hari, Tuhanlah yang memberkati, memberikan bagi kami rezeki darinya berkelimpahan lebih dari apa yang dapat dipikirkan oleh manusia. Karena kami percaya, baik secara jasmani dan rohani, Tuhan adalah Maha Kaya yang akan melimpahkan dan menganugerahkan itu bagi kami. Bapa di sorga, kami juga tidak lupa membawakan setiap program gerejamu di HKBP Cimanggis, bahkan juga untuk gereja HKBP secara umum. Biarlah tangan Tuhan bekerja melalui para hamba-hambamu, melalui pimpinan-pimpinan gereja kami, sampai ke aras pimpinan jemaat, mulai dari kantor pusat sampai kepada pos permingguan. Kiranya Tuhan menghadirkan roh kebenaran, memberikan roh kerajinan untuk pelayan-pelayan-Mu, supaya kami semua boleh melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Terima kasih ya Bapa di sorga. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya dengan pertolongan Tuhan juga, pemerintah kami mulai dari RT RW sampai kepada presiden kami, wakil presiden dan jajaran kementerian dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik legislatif, yudikatif dan eksekutif. Tuhan berkati dengan hikmat bijaksana, supaya dapat memimpin penyelenggaraan pemerintahan kami, pelayanan masyarakat dengan baik dan benar. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang akan menyambut hari kelahirannya dalam 1 minggu ini. Engkaulah juga yang memberikan mereka sukacita, melebihi dari apa yang diberikan oleh manusia. Kiranya dua-dua mereka juga berkenan atas Tuhan, dan setiap kerinduan mereka Tuhan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Saudara-saudari kami yang akan merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, terima kasih Bapa di sorga. Seluruh pelayan gereja-Mu hari ini juga Engkau berkati, supaya dapat melayani di dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 706 sambil menyerahkan persembahan kedua dan amplop untuk resort. Kita bernyanyi. Para
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.